luas sekali ya. Saya kira teman-teman nanti dari segi hukumnya minimal kita udah paham, gitu kan. Dari segi hukumnya udah paham tuh maksudnya apa? Ya kewajiban-kewajibannya gitu ya. Jangan sampai orang hukum melanggar hukum, gitu. Itu nomor satu ya. Jadi nanti mulai sekarang ya minimal terhadap diri kita sendiri kita waspada, gitu ya. Minimal kita tahu konsekuensi hukum dari tidak menjalankan self assessment ya. Jadi self assessment itu kembali intinya dipahami sebagai kewajiban, gitu. Jangan dipahami itu sebagai suatu opsi ya, suatu fasilitas ya, kemudahan, bukan, itu kewajiban gitu ya. Jadi bukan kan self assessment, mau saya dong, saya mau lapor bebas, saya mau bayar bebas, enggak gitu. Itu kewajiban. Ketika kita tidak bayar ya pada waktunya, kita kena yang namanya sanksi administrasi ya, baik itu administrasi ya maupun pidana gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan asas-asas ya, untuk di awal juga saya tekankan penting sekali ya buat teman-teman ya, saya kira itu ya. Kemudian upaya hukum ya, upaya hukum juga kemarin sudah saya jelaskan. Jadi upaya hukum itu intinya sedikit ya, kemarin kan baru keberatan banding ya, baru keberatan dan banding gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami di bidang perpajakan ini, upaya hukum keberatan dan banding itu akan menunda pelaksanaan eksekusi penagihan pajak ya. Tapi ketika dia ditunda, di situ ada konsekuensi hukumnya, yaitu berupa sanksi ya, sanksi berupa kenaikan ya 50% apabila nanti di keberatan dia ditolak ya. Jadi jangan coba-coba gitu, ini lumayan nih ya, kita daripada bayar ya kan, kita santai-santai dulu lah di keberatan ya kan putusannya 12 bulan. Nah ya, tapi nanti kalau kita itu ditolak ya, hutang pajak yang tadinya misalnya kemarin saya contohin 10 juta naik jadi 15 juta gitu ya. Gitu juga dibanding ya, naik lagi dia sanksinya menjadi 100%. Nah, ini yang perlu teman-teman catat, bahwa keunikan dari upaya hukum keberatan banding, di satu sisi dia memang menunda eksekusi dari penagihan pajak ya, tapi di sisi lain nanti akan ada yang namanya resiko dikenakan kenaikan apabila keberatan atau bandingnya ditolak gitu ya. Nah, tapi ada upaya hukum lain yang disebut dengan gugatan ini ya. Jadi nanti teman-teman lihat di sini, ini catat nih ya. Jadi ini bekal yang sangat luar biasa ya buat teman-teman. Ada yang namanya gugatan. Gugatan itu apa ya? Gugatan itu intinya adalah yang selain dari keberatan banding. Maka dia nanti masuk ke gugatan. Apa saja yang bisa digugat? Nah, sini ya. Nah, ini kita mundur lagi sedikit ya, karena kemarin saya kayaknya ini belum saya jelasin ya. Jadi untuk gugatan ya, mana dia ya? Gugatan ke pengadilan pajak ya. Gugatan ke pengadilan pajak ini ya. Nah, ini atas ini ya. 1, 2, 3, 4 ini. Pertama atas penagihan pajak ya, atas penagihan pajak ya. Maka dia dilakukan gugatan. Jadi kalau udah terlanjur ditagih gitu ya istilahnya gitu ya. Udah terlanjur keluar surat paksa, surat perintah penyitaan, surat lelang ya, kebutuhan pencegahan ya, atau keputusan-keputusan lain yang selain SK keberatan ya. Juga di sini termasuk juga penerbitan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka kita bisa melakukan gugatan. Jadi di sini terbuka ranah upaya hukum yang sangat luas yang namanya gugatan, dan gugatan ini tidak menunda ya. Bedanya dengan keberatan banding, gugatan ini tidak menunda eksekusi penagihan. Jadi tetap itu yang namanya penyitaan ya, namanya pelelangan tetap jalan terus ya, walaupun upaya hukum gugatan dijalankan. Tapi nanti ada ya, ini catat ya, yang namanya permohonan putusan sela ya. Permohonan putusan sela. Mana di? Aduh. Halo. Ada yang namanya apa? Permohonan putusan sela. Iya, di mana sih? Nah, ini ya di gugatan. Nah, jadi di gugatan ini ya. Nah, pertama gugatan ini objeknya tadi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi luas ya, intinya dapat saya katakan selain keberatan banding masuk ke ranah gugatan ya. Nah, gugatan banyak sekarang rame ya di pengadilan pajak ya, gugatan. Nah, tapi jangan sampai salah, kalau itu masuk ke surat-surat ketetapan yang namanya SKP ya, baik itu SKP KB, SKP KBT, SKP KBLB, SKPN yang
yang depannya SK, surat keputusan itu masuk ke ranah keberatan banding ya. Jangan salah kamar ya. Tapi selain SK ini yang namanya STP, yang namanya surat pembetulan ya, yang namanya surat paksa, yang namanya surat lelang, yang namanya surat sita, yang namanya pencegahan ya. Keputusan-keputusan di luar SK ini dia masuk ke ranah gugatan. Catat ya teman-teman ya. Ini penting ini kalau menguasai ini wah, jaya nanti ya. Jadi masuk ke gugatan ya. Nah, tadi gugatan ini tidak menghalangi, tidak menunda proses penagihan. Nah, tapi di sini ada yang namanya permohonan putusan sela. Jadi teman-teman bisa melakukan permohonan putusan sela ya. Di pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan ya ditunda ya. Ditunda selama pemeriksaan sedang berjalan ya. Ini ya. Jadi bisa ya, misalnya tadi ya kita disita mobil gitu ya. Nah, mobil ini kan penting buat kita ya. Kita misalnya supir angkot gitu ya, kesian banget. Misalnya mobil ini kita pakai buat kerja gitu ya. Oh disita sama orang pajak. Kita mau makan apa gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, kita bisa minta nanti permohonan putusan sela ke pengadilan pajak, Pak Hakim, minta tolong Pak Hakim. Ini mohon mobilnya dikembaliin dulu. Saya kalau nggak mobil ini dikembaliin, saya nggak bisa kerja. Anak-anak istri saya mau makan apa? Nah ini nanti dikabulkan, insya Allah ya. Kalau hakimnya baik gitu. Intinya ya gitu ya teman-teman. Dipahamin ada yang namanya proses permohonan putusan sela ya. Kemudian juga ada nanti yang namanya proses perlawanan ya. Perlawanan pihak ketiga ya. Mana dia? Perlawanan pihak ketiga. Nah ini ya. Nah ini perlawanan atau sanggahan ya, istilahnya sanggahan ya. Jadi ada upaya hukum yang namanya sanggahan. Ya. Halo, halo, halo. Ada upaya hukum. Nah, ada upaya hukum yang catat ini dicatat. Ya Pak. Tapi sih ntar saya upload lagi ke YouTube ya. Soalnya emang saya kalau ngomong nyerocos terus ya, uyang nyatetnya ya. Ntar aja pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dicatat ya. Ini penting ini. Jadi ada yang namanya sanggahan pihak ketiga ke pengadilan negeri. Itu dalam hal apa? Dalam hal ada pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan penagihan yang dilakukan oleh aparat pajak. Misalnya tadi mobil ya. Mobil main cita aja sama orang pajak ya, sama juru sita. Padahal bukan mobil si wajib pajak. Ini mobil minjem ya. Mobil minjem dipakai dikiranya punya si penanggung pajak, disita sama orang pajak. Ya yang punya mobil marah. Nah, dia kemana upaya hukumnya? Nah, kalau di undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ini ya, di pasal 38 dia melakukan sanggahan istilahnya ya. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, diajukan ke pengadilan negeri. Oh, ini catat ini. Kita keluar di UAS nih ya. Nah, jangan cuma karena UAS saja kita belajar ya. Karena kita butuh ilmu ya kan, apalagi ini kan lawyer ini ya. Pendapat-pendapatnya mahal kalau lawyer. Gitu ya. Jadi ada yang namanya sanggahan pihak ketiga ya. Catat ya udah ya. Di pasal 38 Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, kemudian kalau upaya hukum atas gizeling ya atau penyanderaan itu juga ke pengadilan negeri. Jadi ada dua ya. Catat ini ya, ada dua jenis upaya hukum di bidang perpajakan yang memang secara normatif di undang-undang perpajakan, di undang-undang KUP diberikan wewenangnya kepada pengadilan negeri ya. Pertama adalah ini nanti keluar nih kayaknya ya. Keluar ini di UAS ini ya. Nanti pertanyaannya jelaskan dua upaya hukum di bidang perpajakan ya kan yang bisa diberikan kepada yang memang kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Ya itu tadi ya, pertama sanggahan pihak ketiga ya terhadap kepemilikan barang yang disita, yang kedua terkait dengan gizeling ya atau penyanderaan. Nah, itu juga merupakan ya ranah dari pengadilan negeri ya. Jadi gizeling, catat ya, gizeling atau penyanderaan itu upaya hukumnya ke pengadilan negeri. Loh, oh ini ada ini keluar. Oke guys, saya kira itu ya. Nah,
Saya kira itu, ini karena udah jam 3 hampir ya. Gimana masih ini? Udahlah ya. Saya kira udah cukup ya, nanti ini saya download, saya rekam ya, nanti saya upload juga ke Facebook, nih kayaknya yang ke Facebook, ke YouTube. Teman-teman yang nanti mau catat lagi, ya dicatat karena ini memang penting, jarang-jarang ini ya. Ilmu begini jarang yang nguasain ya, dosen-dosen juga kalau dia nggak praktek di lapangan ya litigasi pajak, dia nggak tahu ya baca, karena memang peraturan perpajakan itu sendiri tersebar ya di banyak undang-undang ya. Kedua, praktek-prakteknya juga terkadang beragam gitu. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, luar biasa ini kelas ini ya, termasuk yang kelas favorit saya ini ya. Karena semangat terus. Ya lucu-lucu lagi ya. Lucu-lucu, makasih Pak. Lucu-lucu. Masih ada pertanyaan nggak nih? Pak, Udah ya? satu lagi aku mau nanya. Satu lagi. Gimana? Pak, kalau udah masuk. Soalnya dua. Sama aja. Rame Soalnya amat. dua. Kayak di pasar. Nanti Bisa jadi. Oh, belum. Apa nih? Sandi, Halo. Pak. Hah? Sandi di mute aja, Pak. Sandi ya? Oh iya nih. Lagi bikin YouTube itu dia tuh. Dah. Ayo apa nanya apa nih? Pak, kalau udah masuk putusan sela, itu dia kan misalnya di yang tadi masalah mobil itu dia nggak bisa nggak bisa ditarik lagi kan ya mobilnya, disita, tetap disita. Masih. Nah, nanti dia bisa ngajuin banding lagi nggak Pak untuk ngambil mobil itu? Gini, jadi kan ceritanya kan mobilnya kan disita gitu ya. Mobilnya disita oleh tadi ya di pasal 38 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, yaitu permohonan putusan sela ya kan. Nah, jadi kalau mobilnya disita ya kan, mobil dia disita, ada dua upaya hukum. Yang pertama dia mengajukan gugatan dulu ya kan, mengajukan gugatan ke pengadilan pajak ya kan, berdasarkan pasal 43 pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, kemudian karena proses gugatan itu lama gitu ya kan, gugatan lama ya. Pertama dia harus dari tergugat selama jangka waktu 1 bulan ya kan, lama ya. Kemudian belum menunggu panggilan sidang, nanti belum proses sidangnya, bisa 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kan mobil dia butuh. Nah, akhirnya dia mengajukan permohonan putusan sela ya kan, ada bersamaan dengan gugatan ya. Jadi gugatan di dalamnya ada satu permohonan atau petitum khusus yang isinya adalah memohon putusan sela agar diputus mobilnya, dikembalikan kepada penanggung pajak ya, kepada penggugat pada kesempatan pertama gitu ya, sebelum sidang dibuka. Jadi nanti hakim akan menerbitkan yang namanya putusan sela ya. Putusan sela itu kan bersifat provisional, artinya bersifat sementara gitu ya. Artinya putusannya itu nanti akan disita oleh petugas pajak misalnya, dikembalikan gitu ya. Tapi nanti dia tidak inkrah, karena kan begitu sidangnya dibuka akan diproses lagi pokok gugatan, misalnya nanti pokok gugatannya terkait dengan terkait dengan prosedural pajak gitu ya, terkait misalnya dengan kewenangan pajak ya, terkait juga mungkin nanti dengan hitung-hitungan pajak juga gitu ya. Nah, kemudian diputus oleh hakim sebaliknya, oh ternyata penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah benar gitu ya. Maka tadi mobil yang berdasarkan putusan sela itu dikembalikan lagi ke pajak gitu ya. Kemudian upaya hukumnya apa? Nah, di sini memang langsung inkrah gitu ya. Langsung inkrah, karena pengadilan pajak ini putusannya adalah putusan yang sama dengan derajatnya dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum banding ya, walaupun namanya gugatan. Lazimnya gugatan kan ada banding ya, tapi memang di hukum acara pengadilan pajak ini beda gitu ya, gugatan putusannya langsung inkrah. Nah, nanti ada upaya hukum yang berikutnya yang disebut dengan upaya hukum PK. Tapi upaya hukum PK ini kan upaya hukum luar biasa ya, tidak menunda proses eksekusi tadi ya. Kalau barangnya sudah ditetapkan oleh pengadilan pajak untuk disita ya, dia bisa dilakukan
pelelangan gitu ya. Proses PK tidak menunda